Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahilladzi khalaqana fasawwana wa hadana ittiba'i sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'ina yaumaz ziham. Amma ba'd, menindaklanjuti apa yang telah kami bicarakan kemarin terkait komentar kami tentang statement yang telah disampaikan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ternyata mohon maaf, 1000 maaf, bahkan berjuta-juta maaf kepada semuanya karena telah menimbulkan pro kontra dalam video kami tersebut. Ada yang kontra sehingga ejekan-ejekan ataupun kalimat-kalimat yang kami kira tidak pantas dilontarkan ternyata ya keluar semua. Juga ada yang pro ataupun ada yang setuju dengan statement kami, tapi juga tidak sedikit dari yang setuju itu menggunakan bahasa-bahasa yang saya kira kami juga tidak setuju dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh orang-orang yang setuju dengan kalimat-kalimat kami. Artinya kami di sini hanya tidak setuju dengan pendapatnya Kiai yang mengatakan bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin adalah fitnah terhadap sosok yang dinamakan Ubaidillah. Itu yang pertama ya, kemarin kan kita menyampaikan itu. Kedua, dengan statement Kiai kita punya anggapan bahwa nanti Kiai punya resiko dengan statementnya itu. Resikonya adalah seolah-olah membenarkan apa yang telah disampaikan oleh beberapa oknum habaib yang kaitannya dengan pendirian Nahdlatul Ulama, yang kaitannya dengan sejarah-sejarah masyayikh-masyayikh kita tentang perjuangan Wali Songo dan seterusnya. Itu juga akan berbenturan dengan apa yang kita pahami selama ini. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa seandainya tanpa Pak Alwi kita tidak tahu apa-apa mengenai hal agama. Nah, itu yang kami sorotikan seperti itu. Padahal kami di sini itu meyakini dan mengira bahwa seumpama kami tidak meyakini mereka bukan dzurriyyatun nabi, toh tidak mengurangi kedekatan beliau-beliau dengan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang sudah punya kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kami menyatakan bahwa dzurriyyatun nabi bukanlah habaib, bukan berarti kami tidak meyakini adanya dzurriyyah di Indonesia. Hanya saja apa yang telah disampaikan oleh kiai kita itu membuat kami bingung sehingga kami menyampaikan apa yang telah kami sampaikan kemarin. Dan saya kira banyak yang komentar bahwa inilah perpecahan yang diharapkan oleh mereka agar ulama-ulama ini berpecah seperti itu, berpecah belah, saling berbenturan. Tidak. Perlu diketahui juga bahwa NU itu merangkul semuanya, merangkul semua. Kemudian sudah terbiasa yang seolah-olah dianggap konflik padahal itu bukan. Yang seolah-olah ada benturan padahal itu bukan. Sudah terbiasa terjadi beda pendapat antar satu ulama dengan ulama yang lainnya, wabil khusus ketika dalam forum Bahsul Masail itu sudah terbiasa seperti itu. Selain itu, untuk masalah benturan atau apapun, ya perlu diketahui juga bahwa Nahdlatul Ulama itu banyak yang tidak berada di struktural. Banyak kiai-kiai NU yang di desa-desa, yang setiap hari hanya ngaji, bahkan untuk kebutuhan sehari-hari saja beliau ini tidak mampu mencukupi. Itu banyak sekali di kampung-kampung, dan beliau memperjuangkan betul Nahdlatul Ulama. Setiap ada yang tanya tentang NU maka akan dijawab semampu beliau ini. Banyak banget kiai NU yang malamnya mengajar, paginya ke sawah. Bahkan untuk kondangan sendiri ini banyak kiai NU yang berjuang untuk akidah Nahdlatul Ulama itu
Untuk kondangan saja harus ngutang ke sana kemari. Ini masih banyak di kampung-kampung. Banyak kiai-kiai kampung yang memperjuangkan NU dengan kulturnya itu, yang untuk menyarati ataupun membiayai anaknya di pesantren harus ngutang ke sana kemari itu banyak. Nah, itulah kekuatan NU yang saya kira tidak akan pernah bisa dipecah belah. Nah, ini menindaklanjuti yang kemarin statement kiai kita, Kiai Miftahul Akhyar, yang kaitannya dengan masalah keilmuan, bahwa menurut beliau kita ini tidak akan tahu apa-apa mengenai fikih, mengenai ilmu-ilmu yang lain dengan tanpa adanya ulama-ulama dari Yaman tersebut. Monggo niki Likitba mau dilanjutkan, saya tak merokok lagi, mohon maaf karena kami ini rokok berat ya, sambil ngopi sambil ngerokok, kalau nggak ngerokok ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yai Wahib Al-Wiqori. Tadi apa? Menanggapi lagi ya, karena ini sebenarnya video beliau Rois Ngam kita ini sudah lama ya, tapi kami baru melihat kemarin-kemarin, yaitu tentang statement beliau yang mengatakan kalau tidak ada ulama Yaman mungkin kita tidak punya ilmu. Terus ulama Yamanlah yang telah membawa kitab-kitab fikih besar mazhab Syafi'i. Nah, ini kami tuh sangat keberatan. Karena apa? Karena yang kami tahu itu dulu ketika kami di pesantren itu kitab-kitab mazhab Syafi'i khususnya yang besar-besar itu saya atau mungkin kita ya yang referensinya sedikit ya, bisa saja begitu. Tapi yang jelas selama kami ngaji fikih itu belum, ya ada memang kitab-kitab fikih yang dari Yaman, tapi menurut saya tidak begitu besar lah, kan begitu. Contohnya saya akan bercerita sedikit atau menjelaskan walaupun sedikit ya perkembangan kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu karya paling terkenal kan ya. Walaupun ada yang mengatakan kalau kitab Al-Um itu bukan Imam Syafi'i yang menulis, tapi santrinya. Al-Um lah yang jelas. Al-Um nanti kan diringkas oleh Imam Muzani jadi Mukhtasar Muzani. Imam Muzani itu bukan Yaman, Kiai Wahid. Iya. Mukhtasar Muzani kemudian kan disaraih oleh gurunya Imam Ghazali, yaitu Nihayatul Madlab, Imam Haromen yang mensarahi Mukhtasar Muzani. Imam Haromen kan bukan Yaman. Nihayatul Madlab, kemudian Imam Haromen itu punya santri yang sangat alim, yang sangat terkenal lah, namanya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali meringkas Nihayatul Madlab menjadi Al-Wasit, terus diringkas lagi jadi Al-Basit dulu, Al-Basit terus Al-Wasit terus Al-Wajiz, Imam Ghazali. Terus nanti diringkas lagi sama Imam Rafi'i. Imam Rafi'i pun bukan Yaman, jadi Al-Muharrar. Al-Muharrar terus diringkas lagi oleh Imam Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimaski, Damaskus, Syria ya, Imam Nawawi. Bahkan pentahrir mazhab Syafi'i itu yang masyhur kan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Beliau kan bukan ulama Yaman. Al-Muharrar diringkas menjadi Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin terus diringkas lagi oleh Syekh Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tulab, terus disarahi lagi oleh Syekh Zakaria jadi Fathul Wahhab. Syekh Zakaria Al-Ansori sendiri itu bukan turunan Yaman dan bukan Ba'lawi, Al-Ansori turunan Ansor. Itu bukan Ba'alwi.
Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu kitab-kitab yang kita kaji di pesantren kan itu. Syekh Zakaria Al-Ansori kemudian punya 3 santri yang sangat masyhur ya, santrinya banyak cuma yang paling masyhur itu 3. Pertama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu nyarai kitab Minhajut Thalibinnya Imam Nawawi jadi Tuhfatul Muhtaj. Kemudian santri yang kedua Muhammad Samsuddin Romli nyarai Minhajut Thalibin juga menjadi Nihayatul Muhtaj. Kemudian punya santri lagi Syekh Zakaria Al-Ansori yaitu Syekh Khotib Asyarbini nyarai Muhnil Muhtaj. Itu kan kitab-kitab besar. Itu semua ketiga-tiganya santrinya Syekh Zakaria Al-Ansori itu bukan Yaman. Maka kami itu keberatan ketika kitab-kitab besar mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i itu dari Yaman, itu kami keberatan. Karena setahu kami kan bukan masyhurnya itu kan Mesir. Itu kemudian Tuhfatul Muhtaj yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami punya santri yang terkenal yang kitabnya itu dikaji oleh hampir seluruh pesantren di Nusantara, itu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malaibari, itu Fathul Mungin. Fathul Mungin orang mana itu yang ngarang? India malah, bukan Yaman. Memang ada yang di pesantren kita fikih paling masyhur untuk Bahsul Masail. Biasanya saya bukan orang yang aktif di Bahsul Masail, tapi ya dengan kitab ya mungkin orang rapat yang awam teman-teman bok lah. Itu ada memang kitab-kitab karya-karya internalnya Pak Alawi, Buhyah sama Yakutun Nafis, paling itu. Tapi yang besar-besar yang menjadi rujukan utama mazhab Syafi'i era-era sekarang itu kan karyanya Ibnu Hajar Al-Haytami, karyanya Imam Nawawi, itu kan bukan Yaman kan. Iya, bahkan saya pernah dengar teman saya itu yang sering ikut bahsu kitab Buhyah itu dikeluarkan paling akhir. Iya kan. Iya, ada yang mengatakan seperti itu, entah benar atau tidak. Saya bukan orang yang berada di LBM kan begitu. Nah, Mungkin dari itunya, dari apanya? non fikih mungkin. Dari non Fikihnya mungkin. usul fikih kita kalau di pesantren kan biasanya kalau yang era sekarang maksudnya era ulama kesini kan biasanya pakai Mubadiah Waliyah, terus As-Sulam, terus Al-Bayan. Itu malah karyanya ulama Nusantara, orang Sumatera. Al-Waraqat biasanya kan begitu yang masyhur. Al-Waraqat itu Imam Haromain, gurunya Imam Ghazali. Lubul Usul itu karyanya Syekh Zakaria Al-Ansori, ya orang Mesir. Jamul Jawame Tajuddin As-Subki, karyanya orang Mesir. Itu usul fikih. Maka kami sangat keberatan ketika Kiai Haji Miftahul Akhyar itu mengatakan kalau kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu dari Yaman. Itu sangat keberatan, kecuali ada narasi lagi dari beliau yang mengatakan kalau kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i itu dari Mesir dulu, terus ada yang dari Yaman. Nah, itu kami baru setuju. Tapi ketika mengklaim seolah-olah dari Yaman semua kan itu kami keberatan. Ya itu intinya begitu. Monggo lanjutkan Ki Wahid. Ya, ini Masya Allah ini Mbah Idwam dalam keterangannya luar biasa ini, sejarah-sejarah tentang imam-imam ini ya. Tentang kitab-kitab, kalau saya baca aja sulit, ini baca kitab-kitabnya sulit sama. Makanya ini ada komentar yang Masya Allah terhadap kami akhir zaman, orang bodoh komentarin orang alim. Justru itu, kalau orang bodoh itu bisa kemana-mana. Komentarin siapa pun ya karena orang bodoh. Kalau orang bodoh ya barokahnya bodoh seperti itu. Makanya kami bodoh komentar. Yang kita komentari adalah orang yang alim kan.
dan saya yakin beliau nggak akan marah, misalkan marah pun nanti dengan apa ya, dengan kasih sayang yang akan diberikan kepada kita, dikasih tahu dan gimana caranya agar kita ini yakin bahwa statement kita itu salah tapi dengan kasih sayang. Insya Allah seperti itu ya, Pak ya Mbah ya, bahwa kita orang-orang bodoh mengomentari orang alim itu ya no problem saya kira, karena di mana-mana sekarang lagi musimnya komentar dan komentar pada zaman ini tanpa batas. Terus ada lagi nih yang komentar kita bahas yang komentar ya. Kalau masalah statement kiai kita saya kira sudah cukup mendasar tadi apa yang disampaikan oleh jenengan. Kalau saya tadi juga di depan sudah, saya lebih cenderung ingin mengatakan tentang mukasyafah. Ada orang yang mengatakan bahwa Rais Am PBNU sekelas Kiai Miftahul Akhir itu adalah orang terpilih, orang pilihan, yang dimana yang mampu menduduki jabatan tersebut orang-orang yang harus waliullah, kan seperti itu, harus punya ilmu mukasyafah dan seterusnya. Nah, ini yang saya tanyakan itu mukasyafah. Mukasyafah ini ada yang mengatakan lagi kasyaf, mukasyafah, kasyaf dan seterusnya. Ini mukasyafah seperti apa yang dimaksud? Kalimat kasyaf ataupun mukasyafah kan berasal dari kata kasyfun, ya, kasyfun. Mukasyafah itu masdar dari kata kasyafa, yukashifu mukasyafah, sebuah kalimat yang mengikuti wazan fa'ala yang faedahnya musyarakah bainal isnain, bahwa statement dari komentator ini, orang yang menduduki di posisi Rais Am PBNU sekelas Kiai Miftahul Akhir itu harus waliullah dan harus kasyaf dalam keilmuannya. Nah, ini yang saya tidak maksud, kasyaf seperti apa yang dimaksud, sehingga kami ini curut-curut yang dianggap curut ini tidak pantas bertanya atau berkomentar tentang apa yang telah beliau sampaikan, sementara kita ini bingung mau ke sana. Kan tentunya kita siapa sih, dan tentunya banyak kendala yang harus kami kami terima atau kami rasakan dan kami tanggung, semua harus ke sana. Dan saya kira tidak ada salahnya juga kok kita berkomentar di media sosial, soalnya ini kan juga sudah kemana-mana ya masalah statement kiai kita itu. Dan tidak ada salahnya juga santri yang masih belajar berkomentar di media sosial dengan harapan ya tentunya pengen ditanggapi dengan tanggapan-tanggapan yang sekiranya ada dawuh beliau sallallahu alaihi wasallam, la taghdab falakal jannah, jangan marah. Monggo, ini mungkin Mbah Idham ada tambahan tentang kasyaf-kasyaf yang dimaksud oleh komentator itu, bahwa PBNU orang-orang yang di sana itu harus waliullah, harus kasyaf dan seterusnya. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi komentar lengkapnya bisa dilihat di mana. Boleh. Intinya kiai itu harus kasyaf atau gimana maksudnya? Bacakan ini. Ini tak bacakan. Kiai Haji Miftahul Akhyar bijaksana. Kalau Kiai Haji Imaduddin pengen jadi ahli ilmu nasab, harus menjadi ulama khos bil khos dulu. Kalau Kiai Imaduddin tidak bisa seperti Kiai Miftahul Akhyar, jauh pangkatnya, karena Kiai Imaduddin itu harus menjadi ulama khos bil khos dulu, harus punya ilmu mukasyafah yang tinggi. Itulah tradisi NU agar tidak sekedar fitnah melulu. Ilmu mukasyafah diwajibkan agar terverifikasi sebagai sebuah kebenaran hakiki, kecuali Imaduddin CS. Nah, di atas ada kiainya, di bawah Imaduddin CS. Berfaham Wahabi Salafi, ilmu mukasyafah tidak wajib tapi malah khurafat ya. Ulama, nah monggo. Tapi belum selesaikan enggak? Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar itu NU tulen dan anak-anak ingusan. Nah, ini kan bahasanya apik banget.
tidak mengetahui syarat ilmu mukasafah tersebut. Catatan bisa dipalsu, yang terkonfirmasi pun bisa dipalsu, dan ilmu DNA adalah proyek Yahudi. Nah, untuk mewujudkan Salamon Templar, kedua sasaran utama klan-klan yang berpengaruh di dunia diyahudikan DNA-nya agar dapat dukungan internasional dan untuk mengobok-obok umat Islam dan NU. Sekarang kering stok ulama khos bil khos, akhirnya bayi-bayi pada suhu adab nih. Monggo. Itu tadi komentarnya ya, saya dengar komentarnya malah jadi pengen ketawa dan ya kepala saya jadi gatel ini. Kenapa? Karena syarat untuk meneliti nasab itu harus menjadi ulama yang khos bil khos. Yang khos bil khos di sini dia itu artikan mukasafah. Mukasafah kan begitu. Iya, bukan mukasafah ya. Mukasafah. Dan mukasafah ini diwajibkan kan seperti itu. Di situ loh. Diwajibkan. Nah, ini saya jadi mau bertanya kepada yang komentar itu dapat ilmu dari mana? Syarat mujtahid kok harus mukasafah? Itu syarat-syarat mujtahid, syarat-syarat kita harus ijtihad itu kan di pesantren-pesantren, di kitab-kitab usul fikih ada semua. Kamu nggak baca apa gimana, kan begitu. Di kitab ulubul usul, di kitab jamul jawama, di kitab usul fikih yang lain kan ada itu syarat, enggak ada itu syarat ijtihad harus mukasafah kan enggak ada. Pertama kan mutabahil bilughatil arabiyyah kan begitu, mahir bahasa Arab itu, terus mahir, terus ada lagi harus paham tipe-tipe ayat Quran, ini ngam apa khos, mujmal apa mubayyan, kan begitu, majazi apa hakiki dan lain sebagainya, kan itu syarat-syaratnya. Itu enggak ada syarat-syarat harus mukasafah. Mukasafah itu menjadi nilai plus bagi seorang mujtahid itu sendiri, kan begitu, bukan sebagai syarat. Lo kalau syarat mujtahid, orang yang ijtihad itu harus mukasafah, lo yang ngukur dia itu sudah mukasafah itu siapa, kan begitu, kan aneh. Menurut saya perjalanan keilmuan dengan mukasafah itu beda konteks, kan seperti itu. Contoh begini ya, contoh begini. Ini ya nanti panjenengan boleh tidak sependapat dengan saya, biasa lah itu. Ya, begini. Contoh begini. Saya ambil apa bahasanya? Sampel lah. Imam Ghazali. Siapa yang tidak tahu Imam Ghazali? Khususnya Sunni, semua orang Sunni pasti tahu Imam Ghazali dan pasti mengagumkan Imam Ghazali sebagai sosok waliullah yang ilmu mukasafahnya tingkat tinggi, kan pasti begitu. Menurut saya tidak ada kiai NU satupun yang berani menganggap bahwa Imam Ghazali bukan wali, tidak ada, pasti mengatakan Imam Ghazali wali. Dan kitab fenomenalnya itu kitab Ihya Ulumuddin, kan secara perjalanan ilmiah terutama dalam ilmu takhrij hadis itu kan dikritisi oleh Imam Iraqi dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis di kitab Ihya itu yang dhaif. Apa ini Imam Iraqi ora sopan karo tidak sopan dengan Imam Ghazali? Tidak bisa dimanai seperti itu menurut saya, Kiai Wahib. Walaupun kan begini, kita yakin bahwa Imam Ghazali itu mukasafah. Satu, yakin seyakin-yakinnya. Kedua, soal di kitab Ihya secara ilmiah, secara takhrij hadis, ada hadis yang dongif, ya kita akui dongif. Tapi Imam Ghazali mukasafah, wali. Imam Ghazali wali, kitab Ihyanya ada yang hadisnya dongifnya, sudah selesai gitu aja. Jadi jangan dicampur adukan. Saya jadi teringat itu apa perkataannya Habib Taufik As-Saqqaf yang mengatakan Habib Ali As-Sakron yang mencantumkan bahwa Abdullah itu Ubaidillah itu anaknya Said Ahmad, kan Habib Ali As-Sakron. Kita itu bukan kelasnya Habib Ali As-Sakron. Habib Ali As-Sakron itu waliullah, wali besar, mukasafah, futuh dan lain sebagainya. Ya silahkan, urusan Habib Ali As-Sakron wali, urusan beliau dengan Allah, urusan kita ilmu, kan begitu. Jadi beda konteks, menurut saya beda konteks begitu.
contoh lagi banyak kalau mau ambil contoh saking akeh. Contoh lagi Imam Malik dengan Imam Bukhari eranya duluan mana? Kan duluan Imam Malik kan begitu. Imam Malik punya karya Al-Muwatta, di situ banyak hadis kan begitu. Tapi afshahul kutub ba'dal Quran yang paling terkenal siapa? Karyanya Imam Bukhari, Sahih Bukhari kan begitu. Apa bisa dimaknai Imam Bukhari itu tidak sopan pada Imam Malik? Ya ndak bisa, ini perjalanan ilmiah kan begitu. Bisa saja yang disohehkan oleh Imam Malik ternyata tidak oleh Imam Bukhari. Ini kan perjalanan ilmiah kan begitu. Yang disohehkan oleh ulama kita terdahulu, ada yang mensohehkan kalau Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Sekarang Kiai Imad itu membatalkan. Itu tidak bisa Kiai Imad di apa anggap sul adab dan lain sebagainya itu. Terus tadi yang proyek-proyek Yahudi, ya kenapa kita takut dengan Yahudi soal proyek-proyek itu? Toh ternyata dari sejarah-sejarah Yahudi mau merungketkan Islam dengan cara ini. Toh hasil karyanya Yahudi ternyata sama kita bisa dimanfaatkan. Contoh saya lupa namanya, itu ada orientalis itu yang mengarang kitab apa namanya, Jamingul Mufahros apa-apalah saya lupa, yang menyusun Sahih Bukhari, Muslim, Kutubus Sittah, termasuk Al-Muwatta juga, itu lebih dari Kutubus Sittah, berarti bukan 6 kitab hadis saja. Itu disusun menjadi satu, jadi kitabnya besar sekali, berjilid-jilid. Mu'jamul Mufahros. Ya, Mu'jamul Mufahros ya. Ya itu kan karyanya orientalis itu, yang tujuannya itu untuk menghancurkan Islam. Loh ternyata dimanfaatkan. Nah, Islam itu sudah dijaga oleh Allah. Kita itu nggak perlu khawatir, nggak perlu takut teman-teman. Yahudi punya proyek DNA, ternyata DNA sama kita bisa menjadi alat yang itu dimanfaatkan untuk mendeteksi ini zuriyah Rasul asli atau bukan. Bisa saja kan begitu. Ya, itu sedikit tanggapan dari saya tentang komentar netizen yang bikin saya itu pengen garu-garu kepala karena aneh ya komentarnya begitu. Monggo. Ya, Masya Allah, ini Mbah Itwam luar biasa. Tahu Jami'ul Mufahros karyanya Mu'jamul Mufahros, nyum melu kelalen tadi malah. Padahal mikir sini dokna nyong Mu'jamul Mufahros. Saya pernah pegang kitabnya itu, mempelajari juga pernah, lihat-lihat itu kan enak itu, lihat kitab Mu'jamul Mufahros. Kita misalkan ingat hadis, hanya ingat rawinya saja, hanya separuh misalkan, kita bisa nyari lewat sono. Oh, ini lengkapnya seperti ini, matanya seperti ini, sananya seperti ini. Itu bisa di kitab Mu'jamul Mufahros. Kita hafal matanya hadis tapi hanya sebagian kecil. Kita bisa ngecek di Mu'jamul Mufahros itu bisa kayak kamus Ar-Rahman untuk mencari ayat Al-Qur'an. Nah, itu manfaat buat kita. Makanya menambahkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Mbah Idwam ini. Ini kan mbahnya anak saya. Saya akui memang luar biasa panjenengan di luar, tapi kalau di rumah mohon maaf. Ya ben aja sepaneng lek anu mikiri komentator kan ya luar biasa. Nah, ini kita dikatakan bayi ngomentari kiai gitu kan, justru beruntung ini juga orang enggak mikir apa gimana ya, justru bayi kok ngomentari kiai, ini mukjizat. Jangan dikatakan khurafat. Bayi yang bisa ngomentari kiai adalah sekelas Nabi Isa. Iya kan? Bayi ngomentarin kiai, ya ini mukjizat. Lah ini karena sekarang sudah tidak ada Nabi, berarti karomah. Ini karomahnya siapa ini, Lik? Ada bayi ngomentarin kiai. Ya Allah, itu yang perlu disampaikan juga, Lik. Terus tadi dalam komentar itu seolah-olah dia tahu semua, Lik, bahwa program ini adalah program luar dengan tujuan untuk membenturkan sesama Nahdiyin dan seterusnya, ada biaya dan seterusnya. Bahkan ketika hasil tes DNA-nya
klan-klan Pak Alwi ternyata terdeteksi Yahudi. Nah itu bantahannya adalah DNA adalah produknya Yahudi. Apakah ini juga yang menjadi alasan PBNU tidak membahas DNA? Beliau juga mengatakan bahwa DNA juga produknya Yahudi. Gimana, Lik? Kalau sampean bertanya apakah PBNU tidak membahas tes DNA, apakah karena itu proyeknya Yahudi? Ya saya tidak tahu karena Ya sama ini. karena saya bukan duduk di PBNU kan begitu. Harusnya sampean tanyanya ke yang PBNU itu. Terus yang kedua, kenapa takut kalau itu memang proyeknya Yahudi? Menurut saya dibahas saja, kenapa sih? Toh NU sudah mengusung tema fikih peradaban. Jadi yang namanya peradaban kan berarti luas. Peradaban apapun termasuk peradaban non muslim Yahudi ya perlu dibahas dong. Fikih peradaban gimana sih? Kan begitu, judulnya saja fikih peradabannya dibahas semua. Baik itu proyek Yahudi, proyek Nasrani, proyek Islam dan lain sebagainya, Asal bermanfaat buat kita. ya dibahas. Peradaban namanya juga peradaban kan berarti kan masih umum, peradaban apapun. Peradaban Yahudi pun ya pasti mempengaruhi peradaban Islam, kan seperti itu, pasti ada efeknya ya, intinya kan seperti itu. Tidak bisa kalau PBNU tidak membahas tes DNA karena ini proyek Yahudi, yang tidak bisa, fikih itu dibahas semua kan begitu. Wes? Dah. Iya. Nah, juga aneh kalau misalkan hanya karena alasan DNA adalah produknya Yahudi, kan selama ini memang family DNA balik ya yang digunakan oleh sebagian. Iya, itu adalah Amerika ya. Kemudian tidak mau pakai dan seterusnya dengan alasan itu, ya aneh juga. Misalkan ternyata kan kemarin dari keluarganya Syekh Hasan Kenggong kan juga sudah terkonfirmasi Sunan Giri kan bahwa DNA-nya adalah J1. Nah, kenapa enggak sekalian justru yang jelas-jelas turunannya Wali Songo tidak diyahudikan? Yang Yahudi hanya golongan Pahlawi saja, kan aneh. Kalau mau meyahudikan semua agar dijauhi oleh umat Islam, ya seharusnya jangan Pahlawi saja, semua orang-orang yang punya pengaruh, apalagi pengaruhnya Sunan Giri dan duriyahnya kan jelas, Widogiri dan seterusnya, itu kan pengaruhnya besar. Saya kira juga tidak kalah besar dengan Habaib. Kenapa nggak diyahudikan, malah mereka terkonfirmasi J1? Apa mau mengatakan kalau turunan Sunan Giri juga Yahudi, ada konfirmasi, apa ada sekongkol ya antara mereka dengan Yahudi? Kan ceroboh ini namanya. Jadi aneh-aneh kalau mengatakan apa DNA adalah program Yahudi, sehingga para habaib tidak berkenan untuk melakukannya, untuk melakukan DNA. Padahal dulu beliau Habib Rizik Syihab juga pernah mengatakan siapapun yang mengaku sebagai zuriyah Rasulullah ya harus DNA. Kalau diragukan kan seperti itu. Masalahnya kan yang mengaku kan mereka kan, yang mengaku sebagai zuriyatul Rasul adalah mereka. Maka yang berkewajiban untuk meyakinkan kami ya mereka, yang kewajiban untuk meyakinkan kami. Karena kami yang sudah tahunan hanya menggunakan husnudzon, dan husnudzon itu ketika saat ini berbalik dzonnya menjadi ragu, ya kenapa salah, kenapa harus dipaksa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ajarannya itu dengan lemah dan lembut, tidak ada paksaan. Kita juga tidak melawan mereka, hanya saja kita menyampaikan ketidakraguan kami dengan alasan-alasan yang kami sampaikan ini. Misalkan kami salah ya dibantah kesalahannya, jangan kemudian marah-marah, dituduh kami antek Yahudi lah, dituduh kami apa su'ul adab dan seterusnya lah. Dan itu semua bukannya menjadikan kami yakin bahwa Pak Alwi itu zuriyah Nabi, malah menjadikan kami semakin ragu. Loh, kok seperti ini? Kan seperti itu, Lek. Selain itu seumpama habaib itu memang bukan dzurriyyatun Nabi, dan kita menyangka bahwa mereka juga bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zon kita ke sana dan kita diem, saya malah takut juga dengan firman Allah, wattaqu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah.
la tusibannalladzina zalamu minkum khassah, bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi fitnah, yaitu sesuatu yang diturunkan oleh Allah bukan untuk menghukum tapi untuk mengingatkan manusia bentuknya dalam musibah, di mana ketika musibah ini turun tidak hanya mengenai orang-orang yang baik saja, tetapi tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja, tetapi orang-orang yang baik yang berada di sekitar mereka itu juga akan terkena dampaknya. Bukan berarti orang yang baik-baik itu tidak punya salah, tetapi karena mereka diam, tidak ikut berbicara, yang selama ini keluar-keluar untuk amar ma'ruf nahi mungkar kan, mohon maaf, kan muhib bin habaib. Nah kita saat ini memiliki zon, memiliki prasangka bahwa habaib bukan dzurriyyatun nabiyyun, maka kami sampaikan sebagai bentuk al-amru bil ma'ruf. Kemudian apabila ada yang mengatakan ini bukan al-amru bil ma'ruf tapi itu adalah kebatilan, ya monggo mawon, silakan bikin kami ini orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Imad menjadi berbalik arah dengan cara yang tentunya ilmiah juga, seperti kita yang dulunya meyakini habaib sebagai dzurriyyatun nabi, dengan adanya tesisnya Kiai Imad kita berbalik arah kemudian meyakini ataupun memiliki zon bahwa habaib bukan dzurriyyatun nabi. Kan Kiai Imad juga tidak memaksa. Pernah kita dipaksa oleh Kiai Imad bertemu juga. Saya pernah salaman 1 kali, Lik. Panjenengan udah pernah? Belum pernah malah. Belum. Saya udah pernah 1 kali waktu ikut. Saya memang ikut deklarasi Laskar Sabilillah dulu di Cilacap Barat. Nah, itu mungkin beberapa hal yang kita sampaikan untuk menindaklanjuti apa yang telah kami upload kemarin, video yang mohon maaf apabila banyak menimbulkan keresahan ya, Lik ya, karena kita memang resah. Dan seumpama kita tidak mengupload pun ya mereka juga berkeliaran bebas komentar sana sini, mengecek kiai-kiai kita juga banyak yang seperti itu ya. Ketika tidak diimbangi dengan kita ya mbok malah kita yang salah, Lik. Nah, mudah-mudahan seumpama kita salah, Allah berkenan memberikan ampunan kepada kita berdua khususnya, dan tentunya kepada kiai-kiai kita mudah-mudahan berbesar hati dan menerima kami sebagai santri-santri yang masih perlu ngaji dan masih banyak yang tidak tahu, sehingga tidak menganggap kami ini zalim, sebagai katimul ilmi, sebagai apalagi ya, sebagai al-musi lil adab ilal masyayikh, dianggap sebagai orang-orang lam yuwakir al-kabair, yang tidak menghormati orang-orang sepuh. Bukan, kita mudah-mudahan tidak dianggap seperti itu, melainkan dianggap sebagai asyghar, anak-anak kecil, alladzina yuridunal ilma warrasyad, yaitu anak-anak kecil yang memang menghendaki untuk dituntun agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, apa jangan mau ngomong lagi, Lik? Akhirul kalam, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Wa sallallahu ala khairi khalqih wa nuri 'arsyihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.